Aduh kesetrum. Aduh. Oke, balik lagi di Ngaidol Positif bareng alumni admin 4. Jeng jeng. Sangat meriah Ini sekali ya pembukaannya. sangat meriah sekali. Salsa tidak nonton video kita sebelumnya. Betul. Briefingannya nggak dapat. Pak. Apa sibuk. orang mendadak ya? Iya. Briefingnya mendadak ya. juga ya. Karena yang dadakan itu kadang lebih fix daripada yang direncanain tapi gak jadi-jadi. Betul. Iya sih. Iya. Iya sih, pengalaman ya. Karena kita memang niatnya tuh konten ya buat konten gitu ya, bukan buat yang lain-lain gitu. Kita tidak ada motif terselubung gitu ya. Iya. Waduh. Kita belum ada motif terselubung. Konten ya buat konten aja, seru-seruan gitu. Tapi kalau ada duitnya ya gak apa-apa. Silakan Amin. isi saweria kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami teman-teman. Iya. Kalau Enak ya, enak ada ya. iklan jangan di skip ya. Kalau Nanti ada- bisa dapat kita dapat penghasilan gitu kan dari iklan juga ya kan. Oh. Iya. Betul. Tolonglah pundi-pundi kami. Ya kecuali pengamik situ Loh. bisa ditolong. Kok gitu? Loh. Iya. Oke. Kita Mau apa nih? itu kita balik lagi di konten yang seksi apa ya? Kok aku segmen. Segmen. Apa sih Didi pikirannya nggak beres tuh. Enggak harusnya Dasar section. laki-laki. Aku mikirnya section. Ih, dasar segmen- laki-laki. Minum dulu Pak. Segmen video call. Iya. Aku- Ih, dasar Soalnya laki-laki setelah- pikirannya. Iya nih. Setelah hampir seminggu sakit, terus gak ada juga, belum nemu yang lain juga belum nemu waktu yang pas, kecuali kemarin ya ada record sedikit, lupa ya record apa ya bareng Adit. Oh yang bareng Vioni, nah makanya Bukan Vio Pada- ini ada Ih, lah. bukan Tunggu aja, Vioni. tunggu aja. Ditunggu aja kontennya lagi yang kemarin ditunggu recordingnya ya. kontennya. Jangan dibocorin lah. Kayaknya lebih bakal Jangan. lebih duluan keluar itu deh bang, yang dari Florison daripada video ini. Gak tahu. Iya, makanya emang dia dulu yang dibikin. Gimana sih? Oh. Ayolah. Ya lah, sorry, ini pada kesempatan kali ini kita secara random konten segmen video call member itu Betul. apa lagi? Siapa lagi? Oh yaudah Vioni aja. Oke, Vioni aja. Vioni aja. Sederhana, singkat Oke, pada jelas. siap. Vioni aja. Siap. Ini aja. Jadi Cepiau. Cepiau. Jadi aku Iya. penasaran nih sebenarnya. Sama Om Vioni juga. itu aku nggak panggil Cece sih, soalnya gak ada yang lebih tua lagi daripada, ya skip lah itu, sorry. Jadi Vioni itu pernah kan itu sampai masuk di tweetnya Eno Bening kalau dia itu ratu meme-nya JKT. Itu emang apakah kalau video call bareng dia emang semenarik itu, atau bukan sekedar menarik tapi emang selawak itu kah gitu? Aku itu pertanyaan yang paling pengen banget aku tanyain sih ke gitu. Bang Ami. Yang Iya. yang pertama-tama aku mau nanya dulu. Sebelum biasa kan pembicaraan kita buka sama Iya. first impression. Ini Iya. ini mungkin karena Vioni ada khusus gitu lah. Itu yang pertama aku pengen tanyain. Iya, dia kan emang ini ya, mukanya tuh memeable banget kan. Vioni ini. Tapi justru first impression aku ke Vioni itu ini kayak justru yang aku ingat pertama kali ngeliat Vioni di sosmed itu mukanya rada galak gitu. Atau mungkin itu part of meme-nya juga ya, kayak agak ketus gitu mukanya. Tapi ketusnya bukan yang ketus jahat, tapi yang kayak kok malah manis nih. Kayak marahnya malah manis gitu kayak ini. Makanya kayak sundere gitu enggak? Enggak beneran ini aja sih, memang mukanya kayak loh kok ini kayak ini loh, kayak apa sih, kayak yang ngasih mengkerenyitkan mata. Itu dahi ya kalau mengkerenyitkan tuh. Apa ya? Pokoknya gitu. Kalau dahi mah kerut nggak sih Om? Iya, mengerutkan dahi. Mengerutkan Kayak dahi. ngelihat dari ujung mata gitu loh, kayak melihat secara sinis gitu. Itu yang aku inget. Pas kapan ngeliat Vioni di sosmednya, udah lama banget. Tapi itu pertama video call bulan berapa tuh? Ini kan udah setahun lebih kan. iya, udah setahun yang lalu, Mei 2020. Dan itu
Dan apa ya, kalau kita bicara waktu itu kan Vioni masih di akademi, belum Wih. masuk T. Gila men, masih akademi. Iya. Lama banget ya berarti. Mei 2020 itu Vioni masih di Waduh. akademi, belum masuk belum tim yang kan dulu ada fly team T itu, jadi belum dimasukin. Iya. jadi Ada ya, aku- yang setlistnya. Ya, oke. Aku inget banget inget banget tuh kayak inget banget gitu ya kayak. Inget banget tuh waktu kalau Salsa udah ini belum? Udah ngobrol sama Vioni belum ya? Kerja sama Vioni? Belum. Itu mesti pernah. dicoba Nggak bahkan ada cuannya. Itu Om. tuh ini Nggak ada misalkan cuannya. ini kan ada salsa. Coba Bang Ami jelaskan bagaimana pengalaman dan first impression sama Vioni biar salsanya tertarik tuh. Vioni itu ini bukan tanpa maksud membandingkan ya, dan kita juga belum kita belum pernah ngebahas video call sama kan kita masih Siapa? berapa yang kemarin ya, baru Iya, baru tambah ini kayaknya baru 4. Iya, Tapi- baru sedikit sih, belum Iya. semua. Vioni itu rasanya kayak ada Shani-nya dikit, ada Celine-nya dikit, Wih. tapi dia itu bisa ngocol. Nah itu yang kelebihannya Vioni itu. Jadi kan- Apa bahasa Indonesianya ngocol? ngocol itu ngebanyol Ngelawak, lagi ya. Aduh. ngelawak banyol. gitu. Ngelawak. Ngelawak. Iya yang nyeletuk lucu gitu loh. Oh, nyeletuk. Nyeletuk ngebanyol ngocol. Wih, Oh, berarti ini ya enak. Om, Vioni itu tipe orang kalau misal kita video call sama dia, kitanya yang harus siapin topik duluan gitu nggak sih Om? Dari pengalamanku mungkin sebagian besar iya sih. Tapi gini Mbak, waktu itu kan dia masih akademi. Jadi jelas pengalaman jam terbangnya belum kayak seniornya gitu kan. Tapi dia masih ini loh kayak nimpalin gitu loh. Nggak ada dead air. Itu yang aku ini banget dari Vioni. Gila, dia masih junior waktu itu kan, masih akademi, belum dinaikin tim, tapi dia udah punya nunjukin kualitas bahwa dia mesti nge-appreciate fansnya gitu kalau Vioni itu. Dan kayak aku bilang tadi, dia tuh kayak Shani-nya dikit, nanti mungkin di episode berikutnya kita bahas Shani Contoh. atau Celine-nya. Contoh itunya deh, contoh mungkin ada ya, tolong gunakan ingatan Bang Amik buat Iya. ingat percakapannya kayak gimana tuh sampai ada bisa Kan gitu ya. ada kesan dia tuh bisa memberikan bibit fan service bagus gitu. Sebetulnya sih dia tuh kayak gimana ya, kalau yang pas pertama itu biasa banget. Aku nanya dia sekolah gimana, waktu itu kan dia masih kelas 3 SMA, masih 12 kan, kelas Wow. 12. Kalau sekarang kan dia udah kuliah gitu. Jadi waktu itu ya aku tanya gimana sekolahnya, kan masih online. Dia tuh tapi udah mulai latihan fisik waktu itu kan. Terus juga kita ngebahas gimana waktu itu kan Fly Team T lagunya belum dirilis tuh. Jadi belum tahu kita lagunya lagu apa nih gitu. Jadi kayak ya aku cari-cari bocoran dikit lah, lagunya apa aja di Fly Team T gitu kan. Dia ya maksudnya kayak rahasia Kak gitu-gitulah, kayak ya template tapi kayak bikin kita seneng gitu loh. Oh, berarti pembawaannya Iya. bisa saya coba simpulkan ceria gitu ya. Iya. Kalau terus ada jokes gimana ya? Jokes tadi kan udah bilang nyeletuk, jokes nyeletuk kayak siapa ya, kayak biasa di MC. Yang nyeletuk Ya, kayak Ariel Ellie, gitu ya. loh, kayak Ariel. Ya enggak. Dia beda. Enggak. Dia gayanya enggak kayak Beda. Ariel. Kok Ariel kan kayak nyablak kayak. Nanti mungkin kita nyablak. lagi ya soal Ariel ya. Tapi Vioni itu ini dia bukan yang pertama sih. Pas yang keberapa gitu aku video call sama dia itu kayak nyiapin stiker ditempel di pipinya, terus kayak ini kakak mau juga nggak aku tempelin gitu, kayak nyodorin Aduh. stikernya ke kamera itu. Terus kita lucu banget. Lucu banget itu kayak. Tapi itu bukan yang pertama. Tapi kalau first impression aku memang dia ya. Jadi dia itu makin kesini makin kelihatan lebih terlatih lah gitu kayaknya sih. Kayak dia makin ya udah, namanya jam terbangnya makin tinggi ya. Jadi bahkan yang kalau video call yang terakhir aku sama dia itu kayaknya 2 bulan yang lalu tuh ya aku udah tahu dia. Suaraku aman kan? Aman nggak? Aman ya? aman. Aman.
dia itu ya kita jadi tahu kan makin kesini dia suka lagu-lagu India gitu kan. Dia udah jadi percakapannya soal Bollywood gitu. Enak lah, nyambung. Nyambung karena jokesnya sama Bang Ambek bisa nyambung gitu, sama-sama absurd kadang jokesnya atau gimana? Absurd. Aku dari tadi ngomongin Vioni selalu bahas jokes karena kesanku kalau lihat Vioni itu ya lawak aja gitu. Baru-baru ini kan dia ganti avatar yang pakai saifuku apa namanya? Bukan kimono sih, apa ya kayak kimono gitu. Iya, yang festival itu kan di. Iya, yang festival itu terus matanya mata sinis, iya lucu banget. Iya, mata sinis gitu. Iya. Ini kan kalau salsa biasanya kalau nggak ke ya habis Desigrade ya ke Shani sama Penny ya. Penny waktu kemarin kan udah Penny. dibahas Oh iya. sama Tara kan. Tapi ntar dulu jangan saya dulu Bang. Maksudnya kita masih ke Vioni aja dulu nih. Ini udah berapa menit? Maksud aku kayaknya kayak salah satu cocok banget tuh mesti nyoba video call sama Vioni deh. Give it a shot gitu kan. Apa kalau Fanny kan kita tahu dia orangnya kayak ceria, kayak energik banget gitu kan. Sementara kalau Shani lebih anggun, lebih anggun, lebih elegan gitu kan ininya, image-nya ya. Nah, Vioni itu kayak nggak tahu, somehow dua itu digabung, ada Celine-nya dikit juga sih gitu. Harusnya sih kayaknya bakal ada gitu, maksudnya ada aura yang agak mendominasi karena Vioni-nya sendiri kan itu center di tim T kemarin kan. Di tim T dia center betul. Tapi secara kalau fan service itu kalau yang nyari fan service apakah recommended ke Vio gitu? Aku panggilnya C. Ke Vioni gitu. Iya, dia kan panggilannya Cepiao ya. Soalnya dia kan Cepiao. Dia kan nickname-nya Cepiao. Kalau yang orang-orang cari-cari fan service yang pengen dimanja-manjain walau template sih kadang rata ke semua wota gitu. Itu gimana? Sangat sih. Ya kayak maksudnya kayak dia tuh emang ya image-nya gitu kan, yang adik yang kayak ya kalau halu-haluku dia tuh kayak adik yang kayak minta bantuin PR gitu loh tipe-tipenya. Tapi maksudnya apalagi dia kan sekarang hangoutnya sering sama Christia Mazi dan yang sering ditampilkan tuh kayak yang joke-joke yang kayak filsuf yang absurd gitu kan, kayak ya kayaknya udah banyak yang tahu. Nah itu yang mereka filsuf gitu. Tapi yang kayak gitu aku nggak dapet tuh pas di video call-nya gitu, karena aku selalu video call itu pengen nyari yang nggak ada di luar gitu, pengen yang nggak ada publik, coba dicari gitu, aku kulik gitu. Iya sih, tapi kayak ya salah satu aku bilang karena salah ininya baru ya, kalau Desi kan pelawak abis ya dulu Desi kan, terus Shani kayak gitu, Fanny ya kayaknya ini deh next bukan Oshihen next sih, video kita coba bahas nih deh. Banget itu. Iya, sama Salsa next kesempatan kalau ada duit ya boleh ke Cepio. Banget. Nanti kasih duitnya ya. Ini juga sih poin. Kok minta? poin salah satu poin yang menunjang kepuasan pelanggan, kepuasan pembeli video call. Kita kan pelanggan, iya, karena langganan. Iya, yang nggak salah sih, cuma jangan segamblang itu gitu loh. Ya enggak. Ya. Ya siapa tahu sini kan ada beberapa orang yang langganan alumni Admin 4, ada yang langganan saya gitu. Ada salah satu yang daya tarik juga itu apakah anaknya itu tergolong pendengar yang baik. Iya. Ya itu banget. Salah satu yang terbaik mungkin, kayak dia mau nimpalin gitu. Jadi mau nimpalin, kita sampein juga dibalas balik, bukan cuma iya. Oh, enggak cuma gitu doang, tapi kayak dia ngebales. Ada tuh. Misalnya mungkin aku nggak bilang jelek, tapi mungkin membernya lagi capek atau mungkin lagi bete gitu ya. Ya adalah masalahnya. Pasti udah di training juga kan. Iya. Pasti jawabannya ketahuan, Pak. Ya aku realistis aja ya, maksudnya
nggak ya kalau ada yang bagus diceritain. Kalau Bagus, ada yang belum masih bisa bagus, belum bagus, bukan belum bagus bisa dibenahi, kita selalu berikan kritik senetral mungkin kan biar gak Ya. chaos gitu. Iya. Biasa kan ada yang template-nya ya gitu kan. Tapi kalau dari pengalamannya Bang Amik sendiri kemarin sama Vio nih yang kayak gitu agak kurang berarti ya. Iya dia maksudnya kurasa wajar sih waktu yang pas pertama itu dia masih kayak kagok gitu kayak apa sih mau ngomong apa ya paling cuma kabar-kabar sekolah kayak yang aku bilang tadi. Tapi aku inget bahkan yang terakhir ada dua yang terakhir, jadi dua yang terakhir itu aku tanya soal Bollywood gitu kan. Yang terakhirnya pas baru mulai VC nih langsung dia yang apa Kak sorry yang kemarin belum sempet aku tonton lagi banyak tugas gitu, jadi kayak berarti dia masih ingat percakapannya gitu. entah ya mungkin kurasa sih kayak apa ya, kalaupun dia nggak inget secara ini ya dicatat juga kan, bisa aja kayak gitu kok iya. member-member. Iya, Masa soalnya mungkin- pernah aku lihat. Hmm. Lanjut dulu. Enggak apa ya itu kurasa aku lupa siapa membernya tapi atau ex member mungkin ya, jadi kayak yang dicatat gitu loh pas video call, oh ini kakak ini sekian tiket ngomongin soal ini, kakak ini soal ini gitu, jadi kayak apa ya ya nggak tahu entah Fioni kayak gitu atau enggak, tapi yang jelas aku merasa appreciated sekali dia inget yang video call sebelumnya kita ngomong masalah bahasan itu ya, masalah pembahasan iya Bollywood. Aku aja jujur Bollywoodnya aku jujur bahkan Bollywoodnya lupa dia bahasa apaan sih? ya kan kalau aku ini banget kalau di Bollywood tuh favorit aku filmnya tuh ini, tahu film Rabane Bana di Jodi nggak? Enggak. Itu apaan? Tapi kalau dikasih tahu pemeran sama jalan ceritanya aku masih ingat. Ini yang apa? Mungkin. Di apa tuh kota yang ada Sikh Temple itu, Amritsar. Jadi Enggak tahu. jadi enggak ininya lakonnya tuh Shah Rukh Khan sama Anushka Sharma. Filmnya tahun 2008. Cari deh itu. Enggak tahu, masih bocah. Cari deh. Rabane Bana di Jodi itu filmnya enggak. Ya udah ntar, ya udah nanti dicari. Tapi nah kalau Fioni itu kemarin yang dia nyaranin film ke aku tuh apa ya? Aku sendiri udah lupa. Jadi aku malah merasa salah, bukan membernya yang lupa. Aku malah akunya yang lupa. Kalau nggak salah dia nyaranin film ini deh yang Shah Rukh Khan jadi alien ya, Rawan atau apa gitu. Rawan. Udah aku tahu Rawan. Rawan judulnya kan. Rawan. Nah, itu. Rawan. Jadi pas yang VC 2 VC terakhir itu. Oh boleh tuh aku kalau VC sama Fioni bahas Rawan. Soalnya nah jadi Fioninya kan aku bilang Fioni nonton Rabane Bana di Jodi dong, ntar gantian aku nonton Rawan gitu. Tapi aku malah juga belum nonton Rawan. Dia juga belum nonton Rabane Bana di Jodi, ya udahlah. Tapi Rawan itu sih itu apa namanya? Kadang kalau dinonton tensi jadi tinggi gitu. Daging semua. Oh iya ya. Jadi serius isinya ya. Berarti nih iya. Om yang udah ada yang dapet nih, jokes jahat banget Rawon, Rawon, iya. Berarti nih Om, aku mau nanya nih. Berarti Apa kalau misal kita mau video call nih sama Fioni, ada nggak sih kayak rekomendasi topik apa yang harus kita siapkan gitu buat ngobrol sama Fioni gitu? Kalau dari Om Amik sendiri waktu itu ngobrolin apa aja, boleh diceritain dikit nggak? Selain kan tadi ada film, bagus terus pertanyaannya bagus. Kan selain film, terus tadi nanyain kayak sekolahnya gimana dan lain-lain gitu. Jadi ini kayak tips, bukan tips ya, kayaknya orang udah banyak tahu. Udah kan itu sekarang Fioni, Kristi, Z itu kan sebutannya trio ubur-ubur gitu kan, trio filsuf gitu. Kita mesti cari yang materi yang rada mikir gitu. Kayak aku pernah nanya ke Kristi gitu kan. Kristi, ini Kristi ya bukan Fioni ya, tapi kurasa bisa banget dibahas di Fioni sih dipakai. Tapi aku udah pakai, jadi kalau kalian pakai ya kalian tahu yang itu absurd cocok. Ya misalnya kayak Pikachu itu kan ngomongnya Pikachu gitu. Pikachu itu namanya Pikachu karena orang nyebut dia Pikachu apa karena dia Pikachu gitu, ngerti nggak? Oh, yang ya kan? pertanyaan gitu. yang suka bikin emosi gimana gitu. Kayak mikir gitu. Iya, yang kayak mikir.
Ya Atau dia kayak, namanya coklat tuh Pikachu karena dia suka nyebut Pikachu, apa dia nyebut Pikachu karena namanya Pikachu gitu. Berarti kalau dia nyebut Pikachu karena namanya Pikachu, berarti kan dia itu bisa belajar ngomong suara yang lain. Kenapa dia ngomongnya Pikachu? Kenapa enggak kalau Christine ya? Wah gitu. Dan itu kurasa bisa banget dipakai. Dan aku pernah nanya juga kayak gini, kok jadi bahas Kristi? Soalnya sebangsa sih ya. Berarti ini ya Om, kayak misal bahas nanya-nanya ini bokong tuh ada satu atau ada dua gitu. Ya, atau kalau berlian. Apa sih kok jadi bokong? Ini dikat dong yang bokong, nggak enak sumpah. Wah, Radit lah, yang ngekat-ngekat itu urusan. Ini benda paling keras apa di dunia? Batu. Enggak, benda paling keras tuh berlian, ya kan, diamond. Nah, coba. Iya, diamond ini enggak, diamond benda paling keras. Tapi kan bentukannya macam-macam. Itu cara motongnya gimana? Cara motong benda paling keras tuh pakai apa? Kan pasti pakai berlian juga. Nah, yang buat motong itu pakai apa gitu. Jadi kayak silahkan dipikir gitu. Atau ini yang umum mana duluan? Ayam kesetrum. Ayam dulu. Itu banget. Sumpah. Aduh. Itu jadi ini kali aja. Aduh kesetrum gitu jadi apa? Jadi preview di depan gitu ya. Ayam. Coba ditanya. Bisa. Ini pertanyaannya apa? Ayam dulu atau telur dulu? Ayam lah. Itu biasa muter-muter Kak. Muter-muter dulu juga Kak. Ayam dulu dong. Tadi kan pertanyaannya apa? Ayam atau telur duluan? Yang mana lebih duluan? Yang disebutkan ayam duluan. Ya udah ayam duluan lah. Iya. Udah umum banget sama nggak orang sih? saintifik kan udah ngerti ayam dulu. Cuman kan bocil-bocil absurd kayak mereka kalau dikasih kayak gitu pasti mikirnya lebih lebih explore. Nggak bisa aja kayak siapin gambar, tahu nggak sih yang kayak gambar sepatu terus suruh nebak ini warna pink abu atau biru apa, yang itu yang dulu pernah keren, tahu nggak? Tahu. Gitu. Tapi balik lagi ke Vioni nih. Apa ya, kan kita ingat kan yang waktu Vioni ada adiknya gitu kan. Yang di showroom itu bukan sih? Itu aku jadi mikir Vioni ini kayak apa ya? Jadi kan image-nya itu kayak lucu, bukan anggun sih, dia tuh kayak apa ya, kayak menggemaskan gitulah, lucu-lucu menggemaskan gitu kan. Tapi kayaknya nggak apa ya, kayak ternyata di balik itu kayaknya dia tahu banyak gitu. Feeling aku sih kayak tahu banyak apa Om? Tahu banyak yang banyak lah gitu. Tahu banyak yang jadi kayak Vioni tuh wawasannya luas gitu ya Om? Iya, cuma yang ditampilkan ke kita gitu. Itu ya yang imutnya gitu, sisi imutnya. Dan emang Vioni imut banget sih. Ini imut banget sih. Kan nama itu kan bagian dari citra sebagai idol juga. Citra beauty lotion kan. Ya. Ya mungkin ya kita berharap saja JOT dan itu ngasih screen time lebih banyak setuju. Menunjukkan itu. Vioni itu aku mikirnya ini sih, pas pertama itu kayak ini loh, kayak andai kata Jessica Veranda itu Madara gitu kan. Nah, Madara apa lagi? Madara nggak ngerti. Iya nggak apa-apa. Arsal. Jadi kayak andai kata Jessica Veranda itu Madara gitu kan, Shani itu kayak Itachi men. Nggak paham loh. Nggak paham. Lanjut aja. Bisa kasih contoh yang lebih umum gitu. Soalnya ada ini. Nah, kalau Shani lanjut aja. Shani itu Itachi. Nah, kayak Celine itu kayak Shisui gitu loh. Celine itu kayak Shisui. Nah, Shisui bukannya itu ya Om? Shisui ini kan udah durasinya panjang banget kalau tiap karakter kamu komentarin. Biarin Bang Amik selesaiin dulu. Apa-apa. Ya udah itu aku ininya kayak ini sih, kayak dia tuh ntar suatu hari setelah Kak Cik Shani grad gitu kan, yang ini itu Vioni sih aku ngelihatnya. Kalau JKT masih bertahan lama ya. Termasuk salah satu frontliner gitu. Karena ya mungkin dia sekarang image-nya masih yang lucu-lucu, dede-dede apa menggemaskan dan
suka mikir random gitu kan. Tapi kalau tuntutannya beda gitu kan, bisa ganti peran bisa lagi tegas gitu. Dia kan udah dipercaya jadi center, jadi bisa diamanahkan dengan tanggung jawab yang lebih berat, bukan lebih berat sih, lebih menantang dari saat ini. Dan bisa dilihat juga Vioni waktu di RKJ kan dia kan ada RKJ itu ada RKJA, ada RKJB gitu kan, yang tim 1 tim 2 ya, itu tim 1 pas kan dia nyanyi Migi Kata tuh Fly Team T deng ya. Ya kan? Sorry. Migi Kata yang di Fly Team T. Sorry, makanya aku salah. Yang di Fly Team T itu kan banyak orang tuh yang kayak iniin suaranya fals gitu kan, pitch controlnya kacau gitu kan. Tapi coba deh ngelihat ininya kayak beberapa konser setelah itu improving man. Nggak bisa ngelihat cuma satu titik aja gitu. Oke, pas yang pertama emang mungkin belum bagus, tapi kalau ngelihat kedua, ketiga, keempat itu kerasa kok improvementnya gitu. Benar. Waktu itu aku juga sempat apa tuh Om Amir? Enggak. Salsa dulu. Itu waktu pas kapan ya, kan aku nonton Sonichi-nya Fly Team T kan waktu itu. Terus kayak banyak orang komen itu Vioni suaranya fals bla 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 gitu kan. Nah, tapi itu pas udah sekian lama aku nggak nonton Fly Team T, terus tiba-tiba aku nonton lagi kan Fly Team T, langsung liat Vioni tuh bener-bener berkembang banget gitu loh, langsung rasa bagus gitu. Mungkin bukannya ya lu jangan suruh ngelawan Liodra atau Tiara Indonesian Idol ya, cuma beda gitu loh ininya, levelnya. Cuma kelihatan kok ininya progress improvement. Kelihatan itu aku suka banget dari Vioni. Jadi kayak emang kelihatan usahanya gitu. Wah, ada lagi yang lucu dari Vioni itu sebetulnya sih, tapi ini bukan bagian dari video call ya. Di showroom dia bilang, aku nggak nyangka JKT itu dibayar gitu. Tiba-tiba pas dapat bayaran loh, kok ada duitnya gitu. Iya. Iya, aku nonton cuplikannya itu. Iya. Showroom. Lah gitu. Dia tuh kaget pas digaji. Iya. Lucu ya banget. Ampun, mulus banget berarti ya anaknya. Iya. Apalagi ya? Ini fakta menarik sih, tapi bukan nggak tahu ya menarik atau enggak ya, random aja ya. Vioni itu mungkin bisa aja diceritain kan. Bisa aja ya. Jadi mungkin yang nonton bisa jadikan bahan topik gitu kan. Benar. Buat tanya-tanya ke Vioninya, siapa tahu ada butuh pertanyaan misalkan. Jadi gaji yang kamu kagetkan itu apakah udah UMR atau belum? Waduh, itu kan rahasia perusahaan ya? Enggak kan, itu jawabannya kan ya atau tidak aja kan. Iya. Tapi Vioni ini satu-satunya member yang kalau aku pas video call sama dia tuh sampai aku pernah sakit perut men. Sampai bisa, jadi pas dia kan masuk jam 4.15 gitu kan, 4.15 masuk gitu kan, permisi Min gitu, kayak ke belakang bentar gitu, kayak terus pas bentar sesi 2-nya gitu lagi gitu, ini apaan coba, kayak sakit perut gitu. Tapi pas udah member berikutnya gitu yang di sesi ini kok nggak sakit perut ya udah dibuang ya, udah kayak udah kelar sih. Cuma kayak sama Vioni tuh nggak tahu kenapa sakit perut gitu, kayak apa agak nervous apa karena ini gitu. Sering banget. Mungkin ada nervous, ada sedikit nervous. Ada sedikit nervous gitu. Aku kalau emang nervous sih Om. Aku kalau ya gimana ya? Ujian penting juga ya gitu. Tapi sama member lain enggak men? Sama member lain enggak, cuma sama Vioni aku sakit perut. Ya mungkin ada aura Vioni gitu. Iya. Yang aku nggak tahu ya member lainnya yang ada sih banyak yang hobi lawak juga gitu kan. Iya. Apa tahu Bang Amik udah siapin lawakan 80-an gitu yang udah mikir-mikir ini ngepas gak ya sama Vioni atau enggak gitu. Enggak lah, enggak gitu. Jadi overthinking terus ke perut. Gitu. Overthinking. Oke, ada yang mau ditambah lagi gak atau yang mau ditanya lagi sebelum kita masuk ke penutup? Enggak ada. Intinya Gak ada. Salah satu mesti coba deh video call sama Vioni kalau belum. Aku doang nih yang nonton ini enggak. Oh iya, yang nonton juga. Oh iya. Nah, dan juga ceritainnya yang nonton kalian. Silakan dipilih-pilih referensinya soal Vioni Alveria Tantri kasih yang tahu gitu.
kasih tahu kita misalnya pernah punya pengalaman video call sama ya atau di komen. Ya atau kalau ada Benar-benar. yang punya yang pernah video call, sharing-sharing juga di kolom komentar, itu kita sharing-sharing lah sama teman-teman yang lain, ada siapa tahu mau coba-coba atau gimana ya siapa tahu alhamdulillahnya coba-coba terus nyangkut terus jadi OC gitu. Betul. Anda berkhianat sama OC yang lama, bisa jadi. Iya sih, kayak apa ya, kadang tuh orang kepengen video call sama satu member cuma kayak masih ragu gitu kan. Jadi kali aja testimoni kalian di komentar tuh bisa jadi bikin orang tuh makin yakin, oh iya berarti sama Vioni kayaknya seru nih. Jadi pengen gitu. Banget. Testimoni kalian itu membantu loh di kolom komentar. Jadi ayo komen pengalaman ada rasa... kalian. Lanjut apa? Iya, komen pengalaman kalian waktu video call sama Vioni di bawah. Harus wajib. Jadi ada rasa penasaran, silahkan saling membantu referensinya. Oke. Jadi sekian saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Isi komentar kita. Ada saweria juga, silakan diisi. Sawer saya. Waduh, sawer saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah nonton. See you in the next video. Bye-bye. Dadah. Dadah.